Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Arsa 27. Oke, apa kabar rekan-rekan? Semoga di hari ini disehatkan dan usahanya semakin lancar dan semakin berkembang. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi tips pengalaman saya untuk para pedagang pemula atau para rekan-rekan yang mau berbisnis toko sembako pemula. Pembagian tips ini sebetulnya semata-semata sebagai sharingan aja lah ya, mana tahu nanti saya pun perlu sharingan ke rekan-rekan. Jadi pengalaman saya toko sembako itu sudah berjalan 4 tahun dan alhamdulillah ada peningkatan dan perkembangan sedikit demi sedikit. Jadi untuk tips kali ini saya akan berbagi tentang gimana sih cara atau tip kita untuk belanja ya, karena kalau kita memulai toko sembako itu banyak syaratnya, banyak yang harus kita pertimbangkan, banyak yang harus kita perhatikan, dan banyak yang kita harus ya survei sana survei sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah mantap mau buka toko sembako untuk pemula, ini ada beberapa tips saya untuk soal belanja ya, belanja atau permodalan. Jadi ini saya ada flashback sebentar soal pengalaman saya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Untuk pengalaman saya dulu, saya buka toko sembako itu di modal 10 juta untuk produk doang. Untuk semuanya itu mungkin dia ada 5 juta lah untuk peralatan dan membuat toko 4 kali 3 itu nggak full beton ya, masih pakai asbes. Karena toko saya pakai asbes karena itu masih menumpang di rumah orang tua. Jadi kemungkinan itu akan nanti saya akan pindah di depannya, tapi mungkin lah nanti berjalannya waktu mungkin akan kami pindah. Jadi untuk pengalaman saya, apabila rekan-rekan mempunyai modal, ini semisalnya ya, bisa jadi referensi ya. Semisalnya saya kemarin itu punya modal 10 juta dan saya belanjakan semuanya barang itu dengan catatan saya tidak tahu barang yang ini laku atau tidak, yang disukai masyarakat di sini tidak, ataupun semuanya saya tidak tahu. Saya cuma random. Random berarti semua barang yang pernah saya lihat di toko sembako saya beli. Nah, itu kesalahan yang fatal menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan satu lagi, untuk berjalannya toko ini itu sebetulnya banyak biaya yang harus kita keluarkan. Yang pertama itu pasti berjalannya bulannya listrik, yang itu ya oke lah. Jadi untuk berjalannya waktu itu banyak produk-produk yang harus kita tambah sedikit demi sedikit demi sedikit. Itu yang kesalahan saya yang kedua. Jadi banyaknya produk yang saya belanjakan nomor satu itu tidak mendongkrak penghasilan saya untuk seminggu atau sebulan terakhir, karena barang-barang yang udah ada di toko sembako itu kurang dicari masyarakat ataupun konsumen saya di daerah sini. Jadi produk itu agak lambat terjualnya dan menjadi stok di gudang, di stok barang. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau buka toko sembako, jangan mengikuti cara saya yang dahulu. Jadi ini ada beberapa cara yang saya terapkan untuk rekan-rekan supaya keuangan dan manajemen barangnya nanti lebih lancar. Jadi yang pertama, rekan-rekan kalau misalnya mempunyai modal 10 juta, jangan dibelanjakan habis 10 juta. Misalnya rekan-rekan yang pertama harus lakukan pertama survei barang yang dibeli masyarakat di sekitar sini. Misalnya ada masyarakat yang belanja di luar, lihat aja apa sih yang belanja yang banyak di sini, karena biasanya kalau misalnya masyarakat itu belanja kan pasti ada buang sampah. Biasa di tong-tong sampah itu ada produk-produk yang sering dibelanjai ya. Jadi itu harus ditangkap, itu sebagai pedoman acuan belanja kita nanti. Jadi yang kedua, kita harus belanja yang pertama kali kebutuhan pokoknya dulu, kebutuhan pokok dulu untuk masyarakat, baru nanti kebutuhan snack-snack dan sekunder dan lainnya. Jadi kebutuhan sembako itu dulu yang harus diutamakan.
Jadi modal yang pertama misalnya ada 10 juta tadi, rekan-rekan harus belanjakan 6 juta. 6 juta itu harus komplit. Nggak perlu beli dus-dusan dulu, karena kalau kita baru mulai toko sembako, kita nggak mungkin dapat sales. Itu yang pertama. Nggak mungkin sales mau masuk. Itu yang kedua. Karena jadi kita harus belanja di grosir eceran. Nggak apa-apa harga agak mahal sedikit, itu sebagai acuan ya. Jadi untuk yang misalnya kita belanja 6 juta itu kita harus utamakan di sembako dulu. Kenapa kebutuhan sembako itu? Karena kebutuhan itu ya kebutuhan pokok ya. Nah, yang kedua itu kebutuhan sekunder macam mie instan, bumbu-bumbu, bumbu-bumbu ya kan, kecap, teh, dan lainnya. Yang ketiga itu rekan-rekan harus sediakan snack. Kenapa saya bilang snack? Snack itu karena untuk anak-anak ya. Anak-anak, jadi snack itu harus ada. Yang keempat itu harus ada ya minuman saset, minuman botol, minuman yang murah-murahan. Nah, yang kelima itu harus ada seperti sampo-sampoan, sabun, dan deterjen lain, pewangi, itu harus ada. Jadi dalam 6 juta itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, harus dapat barang yang saya sebutkan tadi. Sesudahnya berjalannya waktu, kemungkinan rekan-rekan akan belanja itu di minggu pertama. Jadi minggu pertama itu rekan-rekan pasti sudah mendapatkan hasil dari produk yang Anda belanjakan berjumlah 6 juta tadi. Jadi misalnya produk yang dibelanjakan pertama tadi dapat misalnya 1 juta, berarti modal yang kedua untuk belanja Anda, rekan-rekan bisa mendapat bantuan dari modal pertama senilai 1 juta. Jadi rekan-rekan bisa belanja lagi senilai 5 juta. Jadi belanja kedua itu berarti kita udah fokus, udah tahu oh barang ini yang laris, barang ini yang laris, barang ini yang laris, ini kurang, ini sedang nih. Jadi untuk belanja yang kedua itu rekan-rekan sudah mengerti pola arus barang tadi. Jadi di belanja kedua itu rekan-rekan harus menyetok barang-barang yang larisnya sekian banyak, yang sedangnya sekian banyak, yang agak lambatnya sekian banyak. Jadi itulah kenapa pengalaman itu tuh penting, karena supaya kita mengerti arusnya ataupun perjalanannya di setiap momen-momen tertentu. Jadi memang nggak semua di daerah itu sama, tapi setidak-tidaknya itu jadi sebagai referensi rekan-rekan untuk membuka toko sembako untuk ya pemula ya. Jadi itu beberapa tips saya untuk rekan-rekan apabila pengen membuka toko sembako. Jadi untuk yang belanja ketiga nanti rekan-rekan tidak akan bingung lagi modalnya dari mana. Jadi nggak akan terucap lagi barangnya kok nggak bisa belanja ya, modalnya nggak cukup. Berarti nggak cukup itu berarti bukan kita bangkrut, mungkin stoknya tertimbun banyak sedangkan penjualannya kurang. Jadi kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi itu harus kita pelajari. Makanya saya tekankan kalau misalnya rekan-rekan serius dalam toko sembako itu harus yang pertama itu pendataan, pencatatan berapa stok yang masuk, berapa stok yang keluar. Makanya saya pisahkan memang tokonya yang dijual eceran retail sama gudang, supaya nanti barang itu tidak bercampur antara yang dijual untuk retail dan dijual untuk grosiran. Makanya saya pisahkan, jadi supaya manajemen keuangannya itu lebih enak dan manajemen keluar masuknya barang itu lebih mudah. Nah, jadi seperti gambar yang terlihat terlihat ini. Nah, ini adalah sebuah ini tokonya, ini toko saya, ini toko yang menjual barang retail, berarti satuan ya, dari barang satuan. Jadi ini khusus untuk
barang satuan. Tapi kalau misalnya konsumen mau beli eceran ataupun untuk dijual kembali, barangnya nggak ambil dari sini, barangnya itu diambil dari gudang, dan penghitungannya pun nggak diperhitungkan masuk ke toko, dia masuk ke hitungan gudang. Karena setiap saya mau ngambil barang di gudang itu tetap saya hitung pengambilan dari gudang supaya arus keuangannya itu lebih mudah dimengerti. Berarti gini, maksud saya gini, misalnya misalnya toko Anda itu isi dalam semuanya itu 10 juta, dan gudang Anda ada stok banyak barang, jangan digabungkan, nanti agak repot penghitungan keuangannya. Sebaiknya dipisahkan antara gudang dan toko supaya nanti arus perputaran barangnya lebih enak. Oke, untuk video tentang manajemen keuangan pengolahan belanja itu sampai sini dulu. Apabila video ini bermanfaat, boleh di subscribe, boleh di share, dan boleh di komen-komen. Oke.